Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingganya pagi ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berjumpa di lokasi yang sama-sama kita cintai ini. Semoga perjalanan kita, langkah kaki yang kita langkahkan, kemudian tangan yang kita ayunkan untuk menuju tempat ini, semoga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan Adam berapa tahun yang lalu? Kita tidak tahu. Pokoknya Nabi pertama, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari beliau Allah berikan juga pasangan. Maka dari keturunan beliau lah lahir, ya, sampailah kita ini di akhir zaman. Akhir zaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, matahari, bulan, itu semuanya untuk manusia. Walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Ya. Akan tetapi Allah menciptakan kita memiliki tujuan. Dari mana kita tahu tujuan hidup kita? Dari mana? Bal arsala ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Kepada siapa? Kepada kita siapa diutus? Siapa rasul yang diutus kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsala ila fir'auna rasula. Sebagaimana Allah dahulunya juga mengutus kepada siapa? Fir'aun seorang rasul. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Coba yang sudah hafal lanjutkan. Yang bisa melanjutkan dapat hadiah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ini tangannya. Ada yang tahu? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Lanjutkan. Ada yang bisa melanjutkan? Surah apa itu? Surah apa? Belum hafal ya? Iya, nanti insya Allah ada yang hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa yang diutus kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami dahulu telah mengutus seorang rasul kepada
Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Kemudian Fir'aun itu mendurhakai Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian kami azab Fir'aun dengan azab yang pedih. Apa sebab Fir'aun diazab oleh Allah? Karena dia mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan Nabi siapa? Nabi Muhammad. Fir'aun nggak temu dengan Nabi Muhammad. Fir'aun lama hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitunya zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini punya saudara yang juga Allah utus sebagai Nabi. Siapa nama saudaranya? Nabi Ibrahim, Nabi Harun alaihi salam. Allah katakan ketika memerintahkan mereka berdua, faqula lahu, ya, idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian kepada Fir'aun, innahu ta'a, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat durhaka kepada Allah. Apa bentuk kedurhakaan Fir'aun kepada Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Waqala ana rabbukumul a'la. Surah apa itu? Surah apa? Juz 30 itu? Iya. Hah? Masya Allah. Apa kata Fir'aun? Aku katanya, wahai kaumku, wahai umatku, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Hebat gak Fir'aun? Hebat gak? Berani gak Fir'aun? Siapa yang berani seperti Fir'aun? Ada yang berani? Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'akhadnahu akhdhan wabila. Akibat dia mengatakan itu, tidak mau dia beriman kepada Nabi Musa, malahan dia mengatakan, apa kata Nabi Musa? Wahai Fir'aun, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Apa kata Fir'aun? Wahai kaumku, jangan percaya kepada orang gila ini, berdua ini, penyihir berdua ini. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian Tuhan Allah benamkan dalam lautan. Ternyata Fir'aun mati, terbenam. Sampai hari ini jasadnya masih ada. Ada yang mau lihat Fir'aun? Ada yang mau ketemu Fir'aun? Untuk apa kita bertemu Fir'aun? Agar adik-adik nanti kalau jalan-jalan ke Mesir, di sana ada namanya museum di Kairo. Di situ ada jasadnya Fir'aun. Untuk apa kita bertemu beliau? Agar kita katakan kepada dia, itulah Fir'aun. Kamu gak mau beriman kepada Musa. Akhirnya kamu dibenamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam laut. Ya, ke dalam lautan. Ya. Itu Fir'aun. La'natullah alaih. Apa sebab dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengakui dirinya sebagai Tuhan dan tidak mau taat kepadamu Nabi Musa alaihi salam. Berarti kalau kita tidak mau taat kepada Rasul yang diutus kepada kita, maka nasib kita sama seperti Fir'aun. Mau bergabung dengan Fir'aun di neraka nanti? Mau teman dengan Fir'aun? Sama-sama loh di neraka. Hah? Apa minuman di neraka? Hah? Nama dan darah. Apa makanannya? Makannya apa? Zakum. Pohon yang berduri. Kalau dimakan itu langsung hancur perutnya. Luar biasa. Itu kalau kita mau gabung dengan Fir'aun. Kalau mau gabung silakanlah. Silakan durhakai Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita ingin bergabung, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka apa yang kita lakukan? Taat kepada Rasul SAW. Coba satu yang lagi yang bisa melanjutkan. Yang bisa melanjutkan dapat hadiah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Irfa yadaik. Angkat tangannya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'a illa firara. Ada yang bisa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Apa artinya itu? Surah apa anak Ustaz? Surah Al-Jin. Surah Nuh. Masya Allah, bagus. Yang depan bagus ya. Berani. Yang penting berani dulu, Ustaz akan marah. Ya, yang penting berani. Ya, nggak apa-apa. Karena surahnya dekat-dekat dengan surah Jin. Ya. Mau cerita Jin atau cerita Nabi Nuh? Ustaz bisa keduanya. Nah, surah Jin, kalau anak Ustaz mau tahu tentang Jin, baca surah Jin. Baca artinya. Ya, jangan takut dengan Jin. Sebenarnya Jin itu yang takut dengan kita. Serius Ustaz? Ustaz kalau dihadapi dengan jin-jin nggak takut Ustaz? Ya. Jangan takut dengan jin, karena di mereka lah yang takut dengan kita. Nanti kita akan pelajari bagaimana membuat jin itu sampai terkentut-kentut lari dari kita. Di antaranya kata Rasulullah SAW apa? Orang yang azan itu, muadzin itu ketika azan berkumandang, jin itu lari dengan cepat sampai keluar kentutnya. Iya betul. Nah, berarti yang bisa membuat jin itu lari di antaranya zikir kepada Allah. Insya Allah kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan pelajari dulu cerita Nabi Nuh alaihi salam. Allah katakan ceritakan curhatnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau alaihi salam, Nabi Nuh curhat kepada Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, telah berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa birara. Namun dakwahku itu, setiap kali aku mendakwakan mereka, tidaklah menambah kepada mereka kecuali mereka itu semakin lari daripada ajaranku. Siapa yang tahu berapa lamanya Nabi Nuh hidup? Siapa yang tahu berapa lamanya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada Allah? Ada yang tahu? Anak Ustaz kurang cerita kayaknya. Coba Ustaz ceritakan nyambung semuanya itu. Ya. Ceritanya kancil terus. Kancil curi timun. Ya, akhirnya anak Ustaz, apa ceritanya menjadi apa? Jadi kancil Ustaz. Karena kancil cerdas. Kerjanya apa? Curi timun petani. Ini cerita harus kita tinggalkan. Karena nggak mendidik kita. Nanti anak Ustaz, apa ceritanya anak Ustaz? Jadi kancil Ustaz katanya. Kenapa mau jadi kancil? Karena kancil cerdas. Apa kecerdasan kancil? Bisa curi timun. Ini cerita-cerita yang gak bagus untuk kita. Maka kita harus membaca, mendengarkan cerita para nabi. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Beliau itu Ustaz, hidupnya kata para ulama selama 1200 tahun lamanya. Hidupnya. Ya. Sedangkan berdakwahnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan alfun 1000 illa khamsina ama, kecuali 50. Berarti 1000 kurang 50. Berapa itu? Berapa Ustaz? 1000 kurang 50. Jadi Ustaz, kita belajar sejarah ini sekaligus belajar matematika.
1000 kurang 50. Berapa itu? 950. Lama dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Berapa orang yang mau menerima dakwah Nabi Nuh? Ada yang tahu? Hah? Yang mau berikut dengan Nabi Nuh sedikit. Sehingganya Allah ceritakan lagi, Nabi Nuh itu siang malam berdakwah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau katakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Apa kata Nabi Nuh? Bercerita kepada, ya Allah, aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa inni kullama, dan setiap kali aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kemudian mereka itu menjadikan telunjuknya atau jarinya dimasukkan ke dalam telinga-telinga mereka. Ya. Kemudian ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum. Kemudian dia membalikkan bajunya. Saya baju Ustaz terlalu dalam. Dibalikkan bajunya ke wajahnya. Kemudian lewat di hadapan Nuh yang sedang berdakwah. Bayangkan Ustaz, Nabi Nuh sedang ceramah ini. Seluruh kaumnya, seluruh orang yang mendengar, umpamanya Ustaz semuanya ini, menutup kedua telinganya, masukkan ke jarinya. Kemudian bajunya ini dibalikkannya, ditutupnya ke wajahnya. Kemudian dia lewat di hadapan Fir'aun ini. Dia di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Sedih atau senang? Umpamanya ini Ustaz lagi berdakwah, lagi berceramah, seluruh anak Ustaz menutup kedua telinganya, kemudian menutup wajahnya dengan bajunya, kemudian pulang satu persatu. Demi Allah, selama-lamanya Ustaz nggak akan pernah lagi ke sini. Ya kan? Sedih hati Ustaz lagi berdakwah, ditutup telinga semuanya. Tapi Masya Allah, anak Ustaz luar biasa. Ketika Ustaz berdakwah, bercerita, berceramah, semuanya serius. Semuanya memandang Ustaz, nggak ada yang main buku. Semuanya lihat Ustaz semuanya. Ya, begitu juga nggak ada yang bisik-bisik. Semuanya dicatat dengan baik. Ini baru insya Allah nantinya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tetap dia bersabar selama 950 tahun lamanya. Mereka kaumnya tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka lebih memilih beribadah kepada patung. Ada yang tahu nama patungnya zaman Nabi Nuh? Ada yang tahu? Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan patung dari zaman Nabi Nuh itu. Ada yang bisa melanjutkan? Coba lanjutkan, yang bisa dapat hadiah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Ada bisa? Ada bisa? ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ini nama patung yang disembah zaman Nabi Nuh. Ada namanya Wad, ada Suwa', ada Yahud, ya, ada Nasr. Semuanya ini patung yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Kemudian siang malam mereka beribadah kepada patung tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam agar mendakwakan kepada mereka siapa yang pantas diibadahi. Bolehkah kita mengibadahi atau beribadah sholat kepada patung? Boleh atau tidak? Tidak. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim. Ya. Zaman Nabi Ibrahim ketika kaumnya pergi, Ibrahim masuk ke tempat berhala-berhala mereka. Ya. Baik, Ustaz, dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Nuh karena saking lamanya berdakwah kepada Allah, berapa lamanya? 950 tahun lamanya, sedangkan beliau tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sabar. Walaupun setiap dia berdakwah, kaumnya menutup telinganya. Barulah Nabi itu menyerah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi itu? Qala rabbi inni, wahai Rabbku, katanya, sesungguhnya aku telah kalah. Fantasir, ya Allah bantulah aku. Ya. Allah, Nabi Nuh alaihi salam katakan kepada Allah, ya Allah sungguhnya aku telah kalah, maka bantulah aku. Maka Allah perintahkan Nabi untuk membuat apa? Ada yang tahu? Buat apa? Buat kapal. Di mana Nabi Nuh buat kapal? Biasanya Nausat, kalau Nausat ke tepi laut, banyak tak orang buat kapal di sana? Banyak kan? Biasanya orang kalau buat kapal itu di tepi laut. Agar apa? Agar nanti kapalnya mudah untuk didorong ke laut. Tapi Nabi Nuh Allah perintahkan buat kapal itu di atas gunung. Bertambah-tambahlah kaumnya mengatakan Nabi Nuh itu orang gila. Gila kamu orang tua, katanya. Orang kalau buat kapal itu tepi laut atau tepi sungai, agar nanti kapalnya bisa langsung masuk ke sungai. Ini kamu buat kapal di mana? Di bukit, di gunung, di atas gunung. Subhanallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud, yakni ketika kapal itu telah selesai. Dengarkan Ustaz. Suatu hari kapal tersebut telah selesai. Kemudian Nabi Nuh menyuruh masuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka sangat sedikit. Para ulama kita mengatakan jumlah mereka hanya 70 sampai 90 saja. 70 sampai 80 saja. Itu jumlah mereka. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam memasukkan sepasang-sepasang dari hewan. Itu bukti juga bahwasanya kapalnya Nabi Nuh ini sangat kecil. Kalaulah banyak, kalaulah besar, maka dimasukkan semuanya. Tapi kapalnya kecil. Jangan bayangkan kapal Nabi Nuh itu sebesar kapal apa namanya yang akan lihat sebesar kapal Persia. Tidak, kapalnya kecil. Sehingga masuklah. Kemudian Allah katakan, "Fatahna abwabas sama." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu langit itu dengan air terjun keluar dari langit itu. Kemudian dari bumi pun juga mengeluarkan air bah, sehingga seluruhnya tenggelam. Sampailah air tadi ke tempatnya Nabi Nuh buat kapal. Gak perlu Nabi Nuh gotong-gotong kapalnya sampai ke laut, tidak. Ternyata Allah jadikan air itu sebesar-besarnya sampai ke puncak gunung. Sampailah akhirnya Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang durhaka kepada beliau, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama anaknya? Masya Allah. Siapa namanya anak? Yang berjilbab hijau? Siapa namanya? Nama adik siapa? Ashifa, Masya Allah ya. Namanya kan nanti dikasih hadiah. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih. Anaknya sedang berenang. Menangis Nabi Nuh. Ya. Kemudian apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata beliau? Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, ayo naik ke kapal ayah. Ayo naik bersama ayah. Kita selamatkan diri kita. Apa kata Kan'an? Tidak, wahai ayah, kami tidak mau ikut dengan agamamu. Saya akan selamatkan diri untuk berenang ke puncak gunung itu.
Akhirnya belum lagi sampai di puncak gunung itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu berputar-putar sehingga menghisap Kan'an. Akhirnya Kan'an termasuk orang-orang yang durhaka. Begitu juga dengan istri beliau yang juga tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba yang bisa, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ada bisa lanjutkan? Allah mempermisalkan orang-orang yang kufur kepada Allah seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Coba lihat anak Ustaz, kalau kita tidak beriman, walaupun istri Nabi sekalipun, kalau tidak beriman kepada Allah, Allah tetap akan azab dia. Subhanallah. Jadi Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Rasul pertama. Ada yang tahu apa beda Rasul dengan Nabi? Ada yang tahu? Hah? Masya Allah. Kalau Nabi, itu Siapa namanya nak? Ulang. Askar. Askar kelas berapa? Kelas 4. Masya Allah. Berapa hafalannya? Jalan 2 juz. Jalan 2 juz. Masya Allah. Fadhol. Kalau Rasul? Kalau Rasul mendapatkan wahyu wajib untuk diberitahu kepada umatnya. Masya Allah. Kalau Nabi tidak wajib untuk diberitahu kepada umatnya. Iya, Masya Allah. 100 ya. Dapat nilai 100 dan dapat hadiah insya Allah. Jadi kalau Nabi Adam itu Nabi. Tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam, karena setelah Nabi Adam 10 keturunan setelahnya itu berada di atas tauhid. Seluruhnya beriman kepada Allah. Sampailah di zaman Nabi Nuh manusia menyembah berhala. Yaitu menyembah apa? Menyembah Tuhan yang 5 tadi, yaitu patung yang 5 yang Ustaz sebutkan tadi. Di dalam surah Nuh kita baca, silakan. Nanti ada nama-nama Tuhan yang disembah pada zamannya Nabi Nuh. Jadi Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi yang kita sampaikan tadi. Ya. Nabi Musa atau Nabi Nuh yang saya sampaikan tadi. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala azab dia. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sampai jam berapa Ustaz? Hah? Cukup Ustaz? Iya. Iya, sampai jam 11 ya. Kita baru sampai di kisahnya Nabi Nuh ya. Nabi Musa udah. Nanti insya Allah kita lanjutkan kepada kisah para nabi yang lainnya. Karena ini pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan izin lagi. Karena untuk Ustaz ceritakan semuanya, nggak pulang-pulang dia nanti. Karena Ustaz insya Allah hobi bercerita. Karena Ustaz juga seorang guru. Awal belajar itu Ustaz biasanya mengajar anak-anak. Mengajar anak kelas 2 SD, kelas 4 SD, kemudian juga anak SMP. Ustaz ngajar itu biasanya setelah istirahat. Setelah istirahat itu, awal masuk itu seluruh anak Ustaz itu ada yang jungkir balik, ada yang pokoknya macam-macam kegiatannya. Ustaz tinggal masuk, ya. Bagaimana cara Ustaz untuk mendiamkan semuanya? Anak Ustaz semuanya mau mendengarkan kisahnya si Tulang? Nah, seluruhnya duduk dengan rapi. Mulailah Ustaz bercerita. Jadi setiap hari kerjanya Ustaz bercerita saja. Tapi cerita dengan cerita yang sesungguhnya, kisah yang betul-betul terjadi pada zaman dahulu, bukan cerita kancil. Apalagi ceritanya, apalagi cerita zaman dahulu. Pada zaman dahulu katanya. Ini kisah-kisah yang tidak nyata. Maka lebih baik kita mendengar atau membaca kisah-kisah yang betul-betul terjadi pada zaman dahulu,
kisah-kisah orang-orang mulia dari para rasul, para nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Ustaz pernah mendengar kisahnya Salman Al-Farisi? Pernah? Siapa itu Salman? Ada yang tahu dengan Salman Al-Farisi? Ada yang tahu? Hah? Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau dipuji oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana ad-din 'inda Thuraya la dhahaba bihi rajulun min Faris." Apa kata beliau memuji Salman Al-Farisi? Kalau seandainya agama itu berada di gugusan bintang, di bintang Thuraya, ya, coba perhatikan Ustaz. Sekarang, kalau agama itu kata Rasulullah SAW memuji Salman Al-Farisi, kalau seandainya agama itu berada di gugusan bintang, pasti Salman Al-Farisi akan pergi untuk meraihnya. Karena luar biasanya semangat Salman Al-Farisi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga yang mempunyai ide ketika perang apa? Ada yang tahu? Perang Khandaq. Beliau mempunyai ide untuk membuat di sekeliling Madinah itu Khandaq, yaitu parit atau banda gadang. Tahu banda gadang? Bandar yang digali. Itu Khandaq, bahasa Arabnya Khandaq. Baik Ustaz. Hal indakum soal? Ada yang bertanya saya dapat hadiah juga. Any question? Nah, bahasa Inggrisnya itu ya. Kalau bahasa Arabnya hal indakum soal. Apakah ada di antara Ustaz yang ingin bertanya? Sebelum Ustaz bertanya, anak Ustaz dulu bertanya. Yang bertanya pun dapat hadiah. Subhanallah. Ya. Ayo. Iya, Masya Allah. Mas Muki, siapa namanya? Rahmi. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 6. Berapa hafalannya? Jalan? Juz berapa saja? Juz 30. Juz 29. Juz 1. Juz 2. Tas dulu hafalannya ya. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juz berapa maunya? Juz 30 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah ya, insyaallah mudah. Innalil muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la dzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman illa man adina rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani
kuntu turaba. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, pantas ya dapat hadiah. Apa pertanyaannya, Nak? Pada zaman Nabi Nuh, patung apa aja yang ada? Patung apa aja yang ada? Yang ada pada zaman, bagus pertanyaannya, Masya Allah. Pada zaman Nabi Nuh, Ustaz, yang ada itu hanya patung orang-orang soleh saja. Jadi awalnya patung zaman Nabi Nuh itu dibuat, niat mereka itu agar apa? Agar mengenang jasa para pahlawan mereka atau orang-orang soleh mereka. Namanya apa? Ada 5 tadi yang sudah sebutkan tadi. Itu nama-nama orang soleh semuanya. Siapa nama patungnya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa' wa la yaghut wa la ya'uq wa la yaghut wa nasra. Ini 5 patung. Yang kelimanya ini dahulunya adalah orang-orang soleh. Oleh orang-orang yang lahir setelahnya, padahal orang soleh ini nggak rela dia dibikin patung, nggak mau, dia nggak boleh. Tapi orang-orang setelahnya, awalnya mereka itu suka bercerita-cerita tentang kesolehan yang 5 ini. Akhirnya syaitan datang untuk membisikkan kepada orang-orang yang lahir setelahnya, kamu kalau ingin mengenang jasa yang 5 orang ini, kamu buat patung. Awalnya buat gambar saja, akhirnya dibuat patung besar. Awalnya 1, kalau dibikin 1 harus bikin ke-5-nya lah katanya kan. Akhirnya dibikinlah 5 patung besar-besar, patung orang soleh. Padahal orang soleh itu sendiri tidak rela dirinya dibuat patung dia, nggak mau dia. Akhirnya setelah itu awalnya hanya buat patung sebagai kenangan-kenangan saja. Tapi syaitan datang. Ini Tuhan kalian katanya. Kalau ingin dekat dengan Tuhan, sembah ini. Hanya itu menyembah patung yang 5 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak reda disekutukan dengan apapun makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala utus siapa? Nabi apa yang diutus? Nabi Nuh alaihi salam, yang mendakwakan kalian jangan beribadah kepada patung ini. Tuhan kalian adalah siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan kita semuanya. Bang, tadi lagi sebelum bertanya, Ustaz tes hafalannya dulu. Silakan. Masya Allah. Siapa duluan tadi? Iya. Siapa namanya, Nak? Putri udah dapat hadiah tadi, insya Allah ya. Siapa namanya, Nak? Panggilannya? Ditan. Masya Allah. Ditan kelas berapa? Kelas 3. Berapa hafalannya? Masih sampai abasa. La ba'sa. Lanjutkan hafalannya ya. Bacanya saya baca. Siap, Ditan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاءت الصاخة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وما صاحبكم بمجنون. lagi. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وما وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.
Ya cukup. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Bagus ya Dita. Masya Allah. Obat, apa pertanyaannya? Terakhir ya. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. itu Iya. di zaman Nabi Muhammad siapa aja orang yang menjaga Nabi Muhammad, Siapa saja ya? yang menjaga Nabi Muhammad Dari beliau? dari Siapa saja yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jazakallah khair. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pantas dapat hadiah. Ya. Siapa saja yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama ya, beliau sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan ya yatim. Ayah beliau telah meninggal sebelumnya itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dirawat, ya dilahirkan oleh ibunya. Siapa nama ibu Rasulullah? Aminah. Kemudian kebiasaan orang-orang Arab itu orang-orang kota di Mekah, ya, karena di kota itu sibuk, tidak kondusif untuk perkembangan anak-anak kecil. Maka kebiasaan orang Arab itu biasanya menitipkan anak mereka kepada orang-orang yang berada di desa. Halimatus Sa'diyah. Halimah yang berada di kampung Sa'diyah. Ya. Beliau di situ selama berapa tahun? 2 tahun lamanya. Sampai proses, kalau tidak salah Ustaz, sampai proses pembelahan dada beliau oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Karena ya, kemudian anak-anak kecil ketika itu melihat proses terjadinya pembelahan dada itu. Akhirnya Halimah takut. Akhirnya Halimah mengantarkan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam pada umur berapa lagi? Umur berapa ibunya meninggal? Umur 6 tahun. Ibu beliau Aminah meninggal dunia. Siapa yang menjaga setelah itu? Kakek atau pamannya? Kakeknya. Kemudian setelah itu pamannya Abu Thalib. Sampai beliau menikah. Umur berapa? 25 tahun. Itu ya. Jadi yang menjaga beliau itu orang-orangnya, dan yang sebenarnya menjaga beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dari kecil. Ketika pamannya membawa beliau sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk berdagang, itu Allah jadikan malaikat membawa awan yang senantiasa menjaga beliau tidak kena panas. Akhirnya di kota suatu tempat bertemu dengan pendeta yang mengetahui akan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau dibawa kembali oleh pamannya. Demikian singkat ya, orang-orang yang menjaga beliau. Insyaallah nanti kita akan, jika seandainya Allah berikan waktu, kita akan ceritakan, kisahkan tentang orang-orang yang menjaga beliau, mulai dari beliau lahir, bahkan sebelum lahir banyak kejadian-kejadian yang Allah tampakkan ya kepada manusia pertanda akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja. Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya-Allah antum semuanya semangat. Akhirnya Ustaz juga bersemangat. Ustaz bahagia sekali bertemu dengan kita semuanya di tempat ini. Semoga kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.